15 Februari pukul 1.45 dini hari. Live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Saatnya Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Vidi Batlolone. Saudara, sebuah gudang peralatan rumah tangga di pusat San Salvador terbakar, 5 orang tewas. Api menghanguskan gudang peralatan rumah tangga di pusat San Salvador Jumat waktu setempat. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting. Pemadam berjibaku memadamkan api yang dengan cepat merembet ke seluruh gedung karena banyaknya material yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Saudara, terima kasih sudah menyimak Kompas Update. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Nggak takut kolesterol? Drink Benecol, plans on membuang kolesterol, maka jadi bebas pol. Benecol, yeah. Plans on membuang Kolesterol out, makan lanjut. Eat Benecol repeat. Makanan tinggi kolesterol, gaspol. Langsung minum Benecol. Satu-satunya dengan Planstanol di Indonesia. Teruji klinis, turunkan kolesterol. Makan jadi bebas, pol. Apakah nama yang disebut dengan Taipan mereka yang menguasai sebagian besar aset Indonesia? Tapi memang 5 orang yang menghadap inilah yang menguasai ekonomi paling besar di Indonesia. Kayaknya kita perlu ketemu 2 minggu sekali. Saya perlu suntikan keberanian. Anda lebih berani dari saya. Mosok presiden ngomong gitu, Pak? Iya. Jadi Pak Said Didu siap jadi jubir Pak Presiden? Rosi, Sabtu 14 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Vidi Batlolone. Dan saya Jihan Novita. Saudara, menyambut Imlek, Pemprov DKI Jakarta menggelar Jakarta Light Festival di Bundaran Hotel Indonesia. Ulasan lengkapnya akan kami sampaikan bersama berita-berita lain yang aktual untuk Anda simak. Antara lain, kapal motor Cahaya Intan Celebes yang membawa 20 kru dan penumpang tenggelam di perairan Poleang, Bombana, Sulawesi Tenggara. Pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten yang sudah mendekam di tahanan tiba-tiba memutuskan untuk menggugat balik polisi lewat jalur pra-peradilan. Dan di akhir tayangan kami memiliki video pilihan 3 orang terjatuh dari teras rumah tua yang runtuh di Tiongkok. kita ke informasi pertama, saudara. Sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat malam terbakar. Api dengan cepat membesar dan sempat membuat warga panik. Ini gudang kayu dari warga sekitar ya, mohon tambahan. Warga khawatir api menyambar bangunan di sebelahnya yang berdempetan. Saat kejadian, rumah yang dijadikan gudang penyimpanan barang dalam keadaan kosong. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Peristiwa lain, saudara, hilang kendali sebuah mobil terjun ke laut di kawasan wisata pesisir Ule-Ule, Banda Aceh. Warga yang melihat insiden itu langsung menyelamatkan sopir yang terjebak di dalam mobil.
Seorang warga langsung berenang untuk menyelamatkan sang sopir. Kecelakaan diduga karena pengemudi hilang kendali saat melintasi kawasan pesisir Ulele menuju Gampong Jawa yang memiliki jalur menyempit dan tanpa pagar pengaman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saudara, kapal motor Cahaya Intan Celebes tenggelam di perairan Poleyang, Bombana, Sulawesi Tenggara pada Sabtu pagi. Kapal tenggelam usai lambung kapal mengalami kebocoran. Sebanyak 20 kru dan penumpang sempat terombang-ambing di lautan sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. Awalnya kapal berangkat dari Pelabuhan Bajo, Kota Bone menuju Pelabuhan Boe Pinang, Bombana. Namun saat dalam perjalanan kapal mengalami kebocoran dan tenggelam. Seluruh kru dan penumpang langsung dibawa ke Puskesmas Boe Pinang. Saudara, kapal penyeberangan feri rute Pelabuhan Kolaka Bajo terpaksa memutar balik usai dihantam cuaca buruk pada Sabtu dini hari. Akibatnya 3 unit mobil yang berada di dalam kapal terbalik dan sejumlah motor rusak parah. Inilah kondisi kapal KMP Mandala Nusantara saat dihantam cuaca buruk di perairan Teluk Bone. Saat itu KMP Mandala Nusantara bertolak dari Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Jumat malam menuju Pelabuhan Bajoe dengan waktu tempuh 8 jam. Setelah melakukan perjalanan selama 6 jam, kapal dihantam gelombang setinggi 4 hingga 5 meter dengan kecepatan angin 50 knots. Kapal Mandala Nusantara akhirnya terpaksa memutar haluan dan kembali ke Pelabuhan Kolaka. Setelah berjalan kurang lebih sekitar 4 jam sampai di Pelabuhan Bajoe, kaptennya itu dapat cuaca buruk. Kemudian kaptennya itu untuk harus ke Pelabuhan Bajoe karena jangan sampai jika diteruskan akan berbahaya. Jadi otomatis kaptennya berinisiatif bertolak kembali ke Pelabuhan Kolaka. Saudara, semarak Imlek, Pemkot Surabaya menggelar Kia Chunji Fest 2026 di kawasan Pecinan, Kembang Jepun, Surabaya, Jawa Timur. Festival Imlek menyuguhkan kesenian tradisional Tionghoa dan sentra kuliner. Beragam pilihan kuliner hadir dalam Chunji Fest 2026 di kawasan wisata malam Pecinan, Kia Kembang Jepun, Surabaya. Kawasan ini dihiasi dengan lampion dan dekorasi pecinan yang ikonik. Chunji Fest digelar mulai 14 hingga 16 Februari 2026. Selain kuliner, festival akan menampilkan sejumlah pertunjukan tradisional Tionghoa seperti barongsai dan wayang potehi. Malam ini spesial ya karena bertepatan dengan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Kita Chunji Fest 2026 ini harmoni cinta dan budaya di Pecinan, Surabaya. Itu tagline kita malam hari ini. Kita tahun ini berkolaborasi dengan UMKM setempat dan juga walking tour dan Hotel Kukun Surabaya. Jadi memang malam ini acara kolaborasi banget. Sebenarnya Kia Festival itu berlangsung setiap minggu ya. Cuma malam ini spesial karena bertepatan dengan Hari Valentine dan Imlek 2026. Itu aja sih. Lain di Surabaya, lain lagi di Jakarta, saudara. Menyambut Imlek, Jakarta Light Festival digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Wilayah di sekitar Bundaran HI jadi gemerlap dengan berbagai hiasan khas Imlek yang menarik perhatian pengunjung. Para pengunjung dapat menikmati berbagai gemerlap instalasi lampu yang khas nuansa Imlek. Acara yang digelar Pemprov DKI ini berlangsung mulai tanggal 13 hingga 17 Februari. Nah, saudara, rangkaian acara menyambut Imlek digelar di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya di kawasan Bundaran HI. Seperti apa
kemeriahannya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Selamat malam Bene. Bene, bagaimana keramaian pengunjung yang menikmati festival Imlek yang digelar di Bundaran HI? Ya, Vidi, selamat malam. Memang antusiasme warga atau masyarakat Jakarta hari ini di hari kedua Festival Imlek Jakarta ini cukup tinggi begitu ya. Tadi kami juga sempat berkeliling di area Bundaran HI. Memang masyarakat ini sudah memenuhi area Bundaran HI sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Karena memang acaranya sendiri ini dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga nantinya pada 23.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Vidi, kalau berbicara tentang Festival Imlek Jakarta yang di dalamnya juga ada festival cahaya begitu ya, lampu-lampu lampion yang sudah dipasang sejak kemarin begitu. Ini juga diinisiasi oleh Pemprov Jakarta, di mana juga tahun ini merupakan tahun pertama di mana Jakarta ini memberikan acara untuk merayakan tahun baru Imlek di tahun 2577 Konsili di tahun kuda api ini. Nah, kalau berbicara soal instalasi, memang tadi kami berjalan begitu ya di area Bundaran HI, ada beberapa instalasi yang sudah dipasang. Ini juga ada LED yang bertemakan Imlek seperti maskot Imlek pada tahun ini ya, ini kuda api, kemudian juga beberapa lampion. Kalau dari informasi yang kami terima di area Bundaran HI ini ada 900 lampion, yang dimana di dalam lampion tersebut juga ini ada berisikan 12 sio yang melambangkan tahun-tahun kalender Tionghoa begitu ya, Vidi dan juga saudara. Nah, selain itu memang juga kemeriahan di Imlek tahun ini di Jakarta, juga Pemprov Jakarta mengadakan lomba, Vidi, di mana lomba-lomba ini adalah lomba dekorasi gedung-gedung yang berada di sekitaran Tamrin dan juga di SCBD. Kalau dari informasi yang kami terima ada 98 gedung yang berlomba begitu ya, menghias Imlek begitu di tahun ini, sehingga juga ini juga ikut turut memeriahkan tahun baru Imlek di 2026 ini. Vidi. Baik, Jakarta gemerlap sekali malam ini. Terima kasih Benediktus Aditya dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka. Selamat menikmati Jakarta Festival Night menjelang Jakarta Night Festival menjelang peringatan Imlek. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Nanti usai jeda, pelaku pembunuh anak politisi PKS di Cilegon, Banten yang sudah mendekam di tahanan tiba-tiba memutuskan untuk menggugat balik polisi